Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Kita masih melanjutkan resep jamu yang berkaitan dengan seri lipid, lemak, dan lemak darah. Hari ini saya akan menyampaikan resep yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Resep apa itu? Resep tentang obesitas. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, video ini atau konten ini saya persembahkan buat guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Karena apa? Karena akibat jasa guru-guru itu saya bisa menyarikan atau saya bisa merangkum dan akan menghadirkan resep terbaik untuk penurunan obesitas, sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedua, video ini juga saya persembahkan untuk para aktivis yang memperjuangkan Indonesia, persatuan Indonesia dan kemanusiaan. Berikutnya, video ini juga saya persembahkan untuk para jombloan dan jomblowati. Assalamualaikum. Yang merasa minder dengan obesitas. Saya akan sampaikan para sobat sehat sekalian yang terbaik. Tidak usah minder karena yang akan saya hadirkan adalah resep yang terbaik untuk sobat sehat sekalian. Kemudian video ini juga saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya, bahkan ini masyarakat dunia, sobat sehat sekalian, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya akan sampaikan dulu pengetahuan-pengetahuan tentang obesitas, kemudian nanti puncaknya saya akan sampaikan resep yang terbaiknya kepada sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan makanan yang masuk atau energi yang masuk dengan energi yang kita gunakan dalam waktu kurun tertentu atau dalam waktu yang lama. Jadi ketidakseimbangan itu akhirnya kemudian disimpan dalam tubuh kita dalam waktu tertentu, dalam waktu yang lama, kemudian bertambah berat badan tubuh kita atau kita terkena obesitas, sobat sehat sekalian. Sehingga kelebihan energi itu disimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk lemak, sobat sehat sekalian, di jaringan adiposa kita. Nah, berdasarkan distribusi lemak yang disimpan tadi di dalam tubuh kita ini obesitas ini dibagi dua. Yang pertama, obesitas visceral, dan yang kemudian yang kedua, obesitas perifer. Apa itu obesitas visceral? Obesitas visceral atau obesitas sentral ini, sobat sehat sekalian, adalah kondisi kronis di mana kelebihan lemak tubuh kita itu disimpan di daerah visceral atau di daerah tubuh kita bagian atas, sobat sehat sekalian, yang bentuknya mengarah pada distribusi lemak android ya. Jadi bentuknya seperti android. Seperti apa gambarnya nanti kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian. Atau bentuknya seperti buah apel yang mempengaruhi bentuk perut kita, kemudian dada, leher, dan bahu. Nah, biasanya lemak android ini, distribusi android ini atau lemak visceral ini biasanya lebih banyak yang terkena adalah pria, sobat sehat sekalian. Yang kedua, sobat sehat sekalian, itu obesitas perifer. Nah, obesitas perifer ini adalah kondisi kelebihan lemak dalam tubuh kita itu di daerah subkutan atau di bawah jaringan kulit kita. Obesitas perifer ini memiliki pola distribusi lemak itu ginoid, sobat sehat sekalian. Kalau tadi visceral itu android, kalau yang perifer ini adalah ginoid, yaitu seperti buah bir yang sangat menonjol, di mana penumpuan lemak tubuh itu ada di sekitar panggul kita, kemudian pinggang, paha, dan bokong. Nah, biasanya ini obesitas yang banyak dialami oleh wanita, sobat sehat sekalian. Gambarnya seperti apa yang obesitas visceral atau sentralnya, dan gambarnya seperti apa yang obesitas perifer.
kami berikan yang terbaik untuk sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang saya akan sampaikan data dulu. Data-data yang mengenai obesitas ini baik di dunia maupun yang ada di Indonesia. Yang pertama, data dari WHO. Pada tahun 2008, ini menurut data WHO ya sobat sehat sekalian, lebih dari 1,4 miliar orang dewasa itu mengalami overweight atau kelebihan berat badan, dan lebih dari 500 juta orang dewasa itu mengalami obesitas sobat sehat sekalian. Jadi 1,4 miliar mengalami overweight, 500 juta itu mengalami obesitas. Ini menurut data WHO di seluruh dunia sobat sehat sekalian. Sedangkan pada tahun 2016 itu lebih dari 1,9 miliar orang dewasa mengalami overweight sobat sehat sekalian, dan 650 juta ini mengalami obesitas. Nah, ini data tahun 2016. Padahal sekarang sobat sehat sekalian sudah tahun 2022. Jadi ada selisih sekitar 6 tahun dari tahun 2016 data yang saya sampaikan ini. Apalagi sekarang pandemi, banyak orang sedikit beraktivitas secara fisik, data ini pasti akan naik secara signifikan sobat sehat sekalian. Berikutnya di Indonesia, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada usia di atas 18 tahun. Nah, ini saya sampaikan data-datanya kepada sobat sehat sekalian. Pada tahun 2013, laki-laki yang terkena obesitas itu 19,6%. Pada tahun 2016 naik menjadi 24%. Kemudian terakhir di 2018 naik menjadi 26,6% sobat sehat sekalian. Nah, padahal sekarang 2022 lagi kan, wah datanya luar biasa, ini akan meningkat. Sedangkan pada perempuan pada tahun 2013 itu 32,9%, kemudian pada tahun 2016 meningkat drastis menjadi 41,6%, dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 44,4%. Nah, itu sobat sehat sekalian, data prevalensi usia yang di atas 18 tahun yang sudah terkena obesitas. Berikutnya, prevalensi kenaikan berat badan dan obesitas ini juga dialami oleh anak-anak dan remaja sobat sehat sekalian pada usia 5-19 tahun. Saya beri contoh saja, pada tahun 1975 itu anak-anak dan remaja itu yang mengalami obesitas tidak lebih dari 4%. Sedangkan pada tahun 2016 kenaikan ini menjadi 18% sobat sehat sekalian. Jadi luar biasa sekali peningkatan pola hidup dan gaya hidup kita yang mengakibatkan peningkatan berat badan atau kegemukan atau obesitas ini sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya akan sampaikan lagi data tentang dari riset kesehatan dasar mengenai analisa survei konsumsi makanan individu. Nah, ini juga karena erat kaitannya dengan peningkatan obesitas sobat sehat sekalian. Yang pertama, 40,7% masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan berlemak. Apakah data ini benar? Nah, apakah di lapangan kita merasakan itu? Sepertinya iya, karena bukan rahasia umum lagi, karena memang makanan-makanan yang ya bisa dikatakan untuk jajanan kita sehari-hari banyak sekali mengandung lemak. Nah, 40,7% masyarakat kita itu gemar mengonsumsi makanan berlemak. Kemudian berikutnya 53,1% ini senang mengonsumsi makanan manis. Apakah faktanya mengerikan seperti itu? Sepertinya iya ya sobat sehat sekalian ya, luar biasa sekali. Kegemaran-kegemaran masyarakat Indonesia ini yang berpotensi atau yang berdampak pada kenaikan berat badan atau obesitas. Nah, ini sobat sehat sekalian, berikutnya yang ketiga ini yang lebih mengkhawatirkan lagi. Apa itu? 93,5% masyarakat kita kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Tidak main-main loh ini sobat sehat sekalian, 93,5%. Dan yang terakhir 26,1% masyarakat kita aktivitas fisiknya itu kurang. Apakah ini benar?
26,1% ini masyarakat kita ini malas berolahraga atau malas bergerak atau senangnya yang tidur-tidur. Sepertinya iya ya, karena memang fakta di masyarakat banyak sekali yang seperti itu. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya akan sampaikan tabelnya terlebih dahulu. Orang yang disebut obesitas itu seperti apa, orang yang disebut berat badan ideal seperti apa. Nah, untuk mengukur tingkat obesitas itu, ini ada standar dari WHO yang disebut indeks massa tubuh atau IMT. Nah, ini saya menggunakan standar WHO aja yang lebih longgar, sobat sehat sekalian. Kalau saya menggunakan standar yang orang Asia itu lebih ketat, nanti kita terlalu banyak obesitas, sobat sehat sekalian. Menurut standar WHO yang dikatakan kurus atau kurang berat badan itu IMT-nya kurang dari 18,5, sobat sehat sekalian. Yang dikatakan normal itu 18,5 sampai dengan kurang dari 25 atau mungkin 24,99, sobat sehat sekalian. Nah, ini dikatakan normal. Manakala IMT sudah di atas 25 sampai kurang dari 30, ini disebut kelebihan berat badan atau overweight. Kemudian 30 sampai dengan kurang dari 34,9 atau 35 kurang sedikit, ini disebut obesitas tingkat 1. Kemudian 35 sampai dengan kurang dari 40, 39,999, ini masuk obesitas tingkat 2. Manakala IMT di atas 40, sobat sehat sekalian, ini masuk obesitas kelas 3 atau obesitas parah, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, saya akan sampaikan dulu nih bagaimana cara menghitung IMT sehingga sobat sehat sekalian bisa mengukur sendiri di rumah, karena penghitungan ini sangat mudah, sobat sehat sekalian. Jadi IMT itu dihitung berat badan kita dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter dikalikan 2 atau di kuadrat. Jadi berat badan kita dibagi tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan atau dikalikan 2. Saya contohkan, misalnya ada seseorang bernama Rita dengan tinggi badan 150 cm, berarti kalau dibuat meter 1,5 meter dengan berat badan 63 kg. Nah, berapakah IMT si Rita ini? Nah, IMT si Rita adalah 63 dibagi 1,5 dikali 1,5. Ketemu 63 dibagi 2,25. Ketemunya 28. Nah, IMT si Rita ini, sobat sehat sekalian, itu adalah 28. Berarti si Rita ini masuk dalam kelas overweight atau kelebihan berat badan, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, di samping menghitung IMT, indeks massa tubuh, obesitas ini juga diukur dari lingkar pinggang kita. Kenapa? Karena untuk menentukan obesitas kita, apakah obesitas visceral ataukah obesitas perifer. Dikatakan lingkar pinggang yang normal atau rendah itu kalau di laki-laki 80 sampai 99 cm, kalau di perempuan atau wanita 70 sampai 89 cm. Nah, kalau di bawahnya itu, misalnya di bawah 80 itu sangat rendah, di bawah 70 kalau untuk wanita itu sangat rendah atau kurus ya, atau kurang berat badan. Sedangkan sudah mulai tinggi kalau pria itu di 100 sampai 120 cm, kalau di wanita 90 sampai dengan 109 cm. Sedangkan sangat tinggi kalau pria itu di atas 120 cm, kalau wanita di atas 110 cm. Nah, itulah sobat sehat sekalian, lingkar pinggang untuk menentukan tingkat obesitas. Apakah kita obesitas visceral ya, terpusat, atau obesitas perifer. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, berikutnya saya akan sampaikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa kita bisa terkena obesitas. Data-data saya kumpulkan untuk saya sampaikan kepada sobat sehat sekalian yang terbaik. Faktor yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Nah, apa sih hubungannya antara obesitas dan genetik? Begini sobat sehat sekalian,
Orang tua yang obesitas ini cenderung akan menurunkan obesitas juga pada anak-anaknya, sobat sehat sekalian. Ya, ada kebiasaan yang mungkin kurang gerak, ada kebiasaan lain-lain yang ditiru anaknya pada orang tua, ini akhirnya memicu anak-anak kita juga terjadi obesitas, sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedua, pola hidup dan pola makan tidak sehat, sobat sehat sekalian. Apa itu pola makan dan pola hidup yang tidak sehat? Ya, saya contohkan misalnya kurang konsumsi buah dan sayur, sering makan dan minum tinggi gula atau glukosa atau lemak, kemudian jarang berolahraga atau tidak banyak bergerak. Itulah sobat sehat sekalian faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga yang menjadi penyebab adalah pertambahan usia. Nah, seiring dengan pertambahan usia, ada perubahan hormon dan gaya hidup yang kurang aktif sehingga memicu penurunan metabolisme tubuh kita, sobat sehat sekalian. Berikutnya, yang keempat adalah gangguan pencernaan. Nah, ini sobat sehat sekalian, gangguan pencernaan ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan bakteri yang ada pada lambung kita dan pada usus kita. Akhirnya membuat kekacauan sinyal kapan kita harus lapar dan tidak. Sehingga gangguan ini memicu kita untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan, padahal tubuh kita sebetulnya sudah cukup, sobat sehat sekalian. Kemudian gangguan pencernaan berikutnya adalah gastroparesis, yaitu lambatnya makanan masuk ke dalam usus besar kita sehingga tertahannya kotoran kita di saluran usus kita. Bahkan saya pernah membaca satu tulisan bahwa ada lebih dari 10 bahkan ada 20 kg kotoran kita tertahan pada usus 12 jari kita, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang keenam adalah gangguan hormon. Nah, hormon ini sobat sehat sekalian ini sangat besar pengaruhnya terhadap kenaikan berat badan. Kenapa? Ketika hormon di tubuh kita tidak seimbang, sekali lagi ini dapat menyebabkan penumpuan lemak, kemudian nafsu makan naik, dan lebih sering itu lapar. Nah, gangguan hormon ini sobat sehat sekalian ini terjadi bisa karena ketidakseimbangan hormon kortisol atau hormon tiroid atau hormon leptin, glukagon, insulin atau estrogen. Yang keenam adalah kehamilan. Nah, kehamilan ini sobat sehat sekalian sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mulia untuk ibu-ibu di seluruh penjuru tanah air. Ya, memang dampak salah satu risikonya adalah terkena obesitas. Tapi jangan khawatir, saya akan berikan yang terbaik untuk ibu-ibu supaya segera bisa menurunkan berat badannya. Kemudian yang ketujuh adalah kurang tidur. Nah, ini apa namanya, hal yang akan saya sampaikan ini menarik karena saya mengumpulkan data begitu banyak tentang kurang tidur ini, sobat sehat sekalian. Banyak mitos di masyarakat kalau banyak tidur malah gemuk, kalau kurang tidur malah kuru ya istilahnya ya kalau di Jogja, atau kurus. Padahal faktanya ketika kita kurang tidur ini bisa menyebabkan perubahan hormon yang mengatur rasa lapar dan nafsu makan. Misalnya hormon leptin ini akan menekan nafsu makan kita dan mendorong tubuh untuk mengeluarkan energi. Nah, sedangkan apabila kita kurang tidur juga bersamaan dengan itu keluar namanya hormon grelin. Nah, hormon grelin ini ketika banyak ini yang memicu rasa lapar. Padahal tubuh kita tidak terlalu membutuhkan energi, tetapi manakala hormon grelin ini muncul, kita rasanya ingin makan, sobat sehat sekalian. Bahkan ada penelitian yang ingin saya sampaikan kepada sobat sehat sekalian, ketika hormon grelin ini keluar, ini memacu tubuh kita untuk ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang manis, sobat sehat sekalian. Nah, apabila kita konsumsi makanan yang manis, ya otomatis tubuh kita akan meningkat berat badannya, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, masih berkaitan dengan kurang tidur ini, saya sampaikan ada data studi yang menemukan bahwa kurang tidur itu menyebabkan pembakaran kalori kita, sobat sehat sekalian, itu berkurang hingga 5-20%, sobat sehat sekalian. Sehingga ini penting saya sampaikan ke sobat sehat sekalian bahwa kualitas tidur kita ini sangat penting sekali untuk menunjang program untuk menurunkan berat badan kita, sobat sehat sekalian. Kemudian saya sampaikan juga data-data yang berkaitan berapa lama sih waktu kita idealnya untuk tidur. Nah, ini datanya saya sampaikan ke sobat sehat sekalian.
Yang pertama, anak-anak usia sekolah, ini usia-usia SD, sobat sehat sekalian, usia 6 sampai 13 tahun, ini membutuhkan waktu tidur yang ideal itu 9 sampai 11 jam per hari. Kemudian remaja usia 14 sampai 17 tahun, ini membutuhkan waktu istirahat atau waktu tidur 8 sampai 10 jam per hari. Kemudian dewasa 18 sampai 64 tahun, ini membutuhkan waktu istirahat atau waktu tidur 7 sampai 9 jam per hari. Dan terakhir untuk lansia di atas 65 tahun, ini membutuhkan waktu istirahat atau waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Nah, itu sobat sehat sekalian, jumlah waktu-waktu tidur yang dibutuhkan. Manakala kita kurang dari waktu yang disarankan itu, sekali lagi itu berpengaruh sekali terhadap kenaikan berat badan kita. Kemudian berikutnya yang ke-8, faktor yang dapat menyebabkan seseorang bisa terkena obesitas adalah faktor kecelakaan atau cedera otak. Nah, ini hubungannya apa? Yang menyebabkan cedera otak terutama pada pusat pengaturan rasa lapar. Nah, kerusakan saraf otak ini menyebabkan seseorang itu tidak pernah merasa kenyang, sobat sehat sekalian, walaupun telah makan begitu banyak. Dan yang terakhir, faktor yang dapat menyebabkan seseorang bisa mudah terkena obesitas adalah efek samping obat-obatan. Nah, beberapa obat-obatan yang bisa memicu efek samping berupa kenaikan berat badan. Yang pertama misalnya obat-obat antidepresan, kemudian obat diabetes, kemudian obat antipsikotik, kemudian obat anti kejang, kelompok steroid, dan penghambat beta. Itulah sobat-sobat sehat sekalian, obat-obatan yang dapat meningkatkan berat badan kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ini akan saya sampaikan tempat-tempat spesifik ya, tempat-tempat spesifik di mana penumpukan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama, penumpukan lemak di tubuh bagian atas, sobat sehat sekalian. Nah, penumpukan lemak di tubuh bagian atas ini banyak disebabkan oleh konsumsi terlalu banyak kalori yang kita butuhkan. Sehingga orang yang sering makan berlebihan dan kurang aktivitas fisik berakibat penumpukan lemak di tubuh bagian atas. Yang kedua, penumpukan lemak perut bawah, sobat sehat sekalian. Penumpukan lemak di perut bagian bawah ini, sobat sehat sekalian, ini disebabkan karena seorang wanita yang sudah menopause. Jadi ini adalah berkaitan dengan gangguan hormon. Nah, selain itu juga faktor depresi, stres, dan kecemasan ini juga mengakibatkan penumpukan lemak perut bawah. Kenapa? Karena hormon stres kortisol adalah salah satu alasan mengapa lemak menumpuk di perut bagian bawah ini, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang ketiga, lemak tubuh bagian bawah, sobat sehat sekalian. Nah, ini ada yang menyebut juga berbentuk pir. Nah, menumpuknya lemak tubuh bagian bawah ini, khususnya di lemak paha dan bokong, karena terlalu banyak mengonsumsi gula, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang keempat, penumpukan lemak di perut atau perut buncit atau perut berbentuk bir. Menumpuknya lemak di sekitar perut ini, sobat sehat sekalian, ini disebabkan karena konsumsi alkohol dan kurang aktivitas. Berikutnya yang kelima, penumpukan lemak di bagian bawah sampai kaki kita. Nah, penumpukan lemak tubuh di bagian bawah ini, sobat sehat sekalian, ini terjadi umumnya pada wanita yang memiliki masalah nyeri kaki atau mengembangkan lemak ini selama kehamilan. Jadi biasanya penumpukan lemak tubuh bagian bawah ini sampai ke kaki ini dialami orang-orang yang mengalami kehamilan dan pasca kelahiran, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang keenam, penumpukan lemak di perut sampai bagian atas dan punggung kita. Nah, perutnya sampai perut buncit, sobat sehat sekalian. Menumpuknya lemak di sekitar perut, kemudian bagian atas kita sampai ke punggung kita ini disebabkan karena sekali lagi kurang aktivitas fisik dan konsumsi kalori yang berlebihan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya akan sampaikan ya, hubungan antara protein, karbohidrat, dan lemak yang kita konsumsi di dalam tubuh kita. Karena banyak sekali di masyarakat kita
saya ini nggak konsumsi lemak, tetapi kok badannya cepat sekali gemuk. Ya, hubungannya di mana? Begini Sobat Sehat sekalian, ya, ada hubungan yang erat di antara metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak di asetil-CoA. Dari asetil-CoA ini kemudian masuk ke siklus Krebs untuk dirubah menjadi energi. Jadi semua baik protein, karbohidrat maupun lemak itu bertemu di asetil-CoA, Sobat Sehat sekalian. Seperti gambar berikut ini. Apabila energi yang kita butuhkan sudah cukup untuk karbohidrat atau glukosa, ini akan disimpan Sobat Sehat sekalian sebagai glikogen. Nah, glikogen ini ada di jaringan otot kita. Proses ini dinamakan glikogenesis Sobat Sehat sekalian. Inilah energi pertama kali yang digunakan atau diambil manakala kita lapar atau membutuhkan energi. Berikutnya, sisa kelebihan karbohidrat yang sudah disimpan di jaringan otot tadi di dalam asetil-CoA ini akan diteruskan atau disimpan di jaringan adiposa dalam bentuk lemak atau TAG. TAG ini Sobat Sehat sekalian adalah triasylglycerol. Nah, proses ini dinamakan lipogenesis, sehingga manakala kita kelebihan energi, terus kemudian energi sudah disimpan sebagian menjadi glikogen, kemudian sisanya masih banyak, kemudian disimpan di jaringan tubuh kita menjadi lemak Sobat Sehat sekalian. Kemudian berikutnya, apabila kita mengonsumsi lemak, kemudian lemak itu sudah kita gunakan sebagai energi, dan apabila berlebihan itu langsung disimpan di jaringan adiposa kita Sobat Sehat sekalian. Berikutnya, saat kadar glukosa di dalam darah kita mulai menurun, entah karena kita belum makan atau dibakar tubuh kita selama olahraga, hormon insulin juga akan turun Sobat Sehat sekalian. Ketika kondisi di atas terjadi, enzim tubuh yang disebut glikogen fosforilase mulai memecah glikogen untuk memberikan suplai glukosa ke tubuh kita. Nah, berapa lama sih cadangan glikogen kita bisa kita gunakan untuk energi? Ini banyak riset selama 8 hingga 12 jam Sobat Sehat sekalian. Data ini penting saya sampaikan kepada Sobat Sehat sekalian. Kenapa? Karena banyak di masyarakat kita merasa sudah olahraga tetapi tidak ada penurunan berat badan kan Sobat Sehat sekalian. Karena apa? Karena energi yang digunakan untuk olahraga belum sampai mengambil cadangan lemak di dalam tubuh kita. Yang baru diambil adalah cadangan glikogen yang ada di otot kita, karena glikogen ini mampu untuk 8-12 jam Sobat Sehat sekalian. Apalagi terus kemudian sobat-sobat sehat sekalian merasa sudah olahraga seminggu sekali, terus kemudian pengen langsing. Ya, kalau melihat data ini tidak mungkin Sobat Sehat sekalian. Paling tidak Sobat Sehat sekalian ya harus olahraga setiap hari. Dan untuk sampai membakar cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita, ya paling tidak sehari sobat-sobat sehat sekalian itu olahraga di atas 1 jam Sobat Sehat sekalian. Karena sekali lagi, manakala kita olahraga, ini belum sampai membakar lemak kita, yang terbakar atau yang diambil adalah cadangan energi kita dari glikogen Sobat Sehat sekalian. Nah, proses pengambilan glikogen dari tubuh kita ini disebut proses glikogenolisis Sobat Sehat sekalian. Kemudian berikutnya, apabila cadangan glikogen ini habis dan kemudian gula darah juga turun, maka yang akan digunakan adalah senyawa lain. Nah, senyawa lain ini biasanya yang lebih utama yang digunakan adalah cadangan lemak kita Sobat Sehat sekalian. Nah, proses ini dinamakan gluconeogenesis Sobat Sehat sekalian. Karena begini Sobat Sehat sekalian, jadi energi ini begitu masuk dalam tubuh kita, ini kita gunakan. Kemudian ketika energi habis, yang pertama diambil adalah cadangan glikogen. Nah, glikogen ini yang sudah diambil, kemudian habis, kemudian yang diambil adalah cadangan lemak yang ada di tubuh kita. Apabila cadangan lemak yang ada di tubuh kita juga sudah habis, ini kemudian yang diambil cadangan protein kita. Nah, apabila tubuh sampai mengambil cadangan protein, ini malah Sobat Sehat sekalian, malah menimbulkan banyak penyakit. Kenapa? Karena apabila cadangan protein yang diambil untuk kegiatan energi kita
Ini biasanya orang terkena hunger rodem atau busung lapar, sobat sehat sekalian. Jadi orang busung lapar itu mengambil cadangan protein yang ada di dalam tubuhnya untuk energi. Jadi perutnya membesar, busung, tetapi lapar, sobat sehat sekalian. Itulah sobat sehat sekalian hubungan antara protein, karbohidrat, dan lemak. Sehingga sekali lagi apabila kita konsumsi banyak karbohidrat atau banyak glukosa, padahal kita nggak merasa mengkonsumsi lemak, tetap bahwa karbohidrat atau glukosa itu akan disimpan kembali di dalam tubuh kita dalam bentuk lemak atau dalam bentuk TAG, triasil gliserol, yang di jaringan adiposa kita. Nah, jaringan adiposa ini itu bisa berada di bawah kulit kita atau subkutan, atau disebut juga distribusi lemak perifer, dan ada juga yang disimpan di bagian visceral kita atau lemak sentral di sekitar organ kita, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kalau boleh kami memberikan perbandingan metode pahitan jamu ini dengan metode yang lain, ini karena kami sudah uji coba, ada seseorang yang sulit sekali menurunkan lemaknya atau menurunkan berat badannya, begitu menggunakan metode menggunakan jamu ini efektif sekali, sobat sehat sekalian. Sehingga kalau kami boleh memberi nilai nih, kalau sobat sehat sekalian menurunkan berat badan dengan olahraga, terus kemudian ditambah lagi dengan olahraga yang fisiknya berat begitu, dan mungkin kalau kami beri nilai, itu nilainya 8 atau 9 kesulitannya ya. Jadi nilai kesulitannya berat sekali. Karena apa? Karena kami lihat di lapangan banyak orang yang gagal menurunkan berat badan dengan meningkatkan volume olahraganya. Begitu juga metode yang menurunkan berat badan dengan menahan atau menjaga pola makannya. Karena apa? Karena kebudayaan kita nih, kebiasaan sehari-hari, ingin bertemu teman, ingin bertemu relasi, ingin bertemu siapapun, terkadang tempat pertemuannya kan di rumah makan. Nah, manakala sobat sehat sekalian kemudian ingin menjaga pola makannya, otomatis kalau terlalu kaku akhirnya menjadi seseorang yang antisosial ya sepertinya ya. Karena kalau diajak di rumah makan, ini mau makan ini nggak mau, makan ini nggak mau. Nah, sehingga apa yang terjadi? Banyak dari sobat sehat sekalian yang gagal juga menurunkan berat badan dengan menahan pola makan sehari-harinya. Nah, oleh karena itu metode menurunkan berat badan dengan menahan pola makan ini kami beri nilai juga kesulitannya 8 atau 9. Nah, ketika sobat sehat sekalian menurunkan berat badan dengan metode pahitan jamu ini, kami menimbang berapakah nilainya, nilai kesulitannya ya sobat sehat sekalian. Setelah kami ukur, terus kemudian banyak respon yang yang berhasil menurunkan dengan metode ini sobat sehat sekalian, itu kami beri nilai kesulitannya cuma 3 sobat sehat sekalian. Mantap jiwa. Nah, oleh karena itu dengan kesulitan yang cuma 3 ini, harapan saya sobat sehat sekalian bisa berhasil menurunkan berat badan sendiri di rumah. Nah, yang berhasil tulis ya komentarnya supaya rekan-rekan yang lain yang menonton video ini tertarik dan segera membuat jamunya di rumah. Karena sekali lagi ini adalah resep asli Nusantara, resep dari bumi Indonesia, dan dikhususkan untuk orang-orang yang ada di Nusantara ini yang perilaku pola hidupnya sesuai dengan resep jamu ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya sobat-sobat sehat sekalian dapat pemberitahuan resep jamu atau video terbaru dari sang peracik jamu. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang puncaknya saya akan berikan resep yang terbaik untuk sobat sehat sekalian. Ya, jangan kemana-mana, ini penting sekali mau saya sampaikan kepada sobat sehat sekalian. Resep jamu ini yang saya akan buatkan, ini ada 2 sobat sehat sekalian. Jadi resep ini ada 2. Kenapa? Karena kalau saya gabungkan bahannya banyak sekali. Sehingga bahan ini saya pisahkan menjadi 2. Supaya apa? Supaya efektif sobat sehat sekalian bisa menurunkan berat badan. Dan resep ini sudah kami uji cobakan, hasilnya luar biasa sobat sehat sekalian. Untuk resep jamu yang pertama ini kami sebut jamu pahitan untuk peluruh lemak. Sekali lagi,
resep pertama yang kami berikan adalah kami beri nama jamu paitan untuk peluruh lemak. Tujuannya apa? Jamu paitan untuk peluruh lemak ini yang pertama untuk mengurangi penyerapan lemak dari makanan yang kita makan, sobat sehat sekalian. Jadi apabila kita makan terus kemudian di dalam makanan itu ada lemak, itu untuk menghalangi lemak itu masuk ke dalam darah kita, sobat sehat sekalian. Nah, sehingga manakala kita minum jamu ini, lemak yang ada di makanan itu tidak ikut terserap di dalam tubuh kita. Kemudian lemak itu ikut terbuang dalam proses metabolisme sekresi di dalam feses kita, sobat sehat sekalian. Yang kedua, untuk membuang secara maksimal melalui feses kita atau melalui tinja kita atau melalui kotoran kita, kolesterol yang dalam metabolismenya melewati usus 12 jari kita, sobat sehat sekalian. Jadi kolesterol yang ada di dalam tubuh kita, salah satu metabolisme adalah itu untuk membantu pencernaan kita, dia melewati usus 12 jari kita. Kemudian yang keluar, yang masuk lagi ke dalam tubuh kita itu kurang lebih 75%. Yang keluar melalui feses kita 25%. Nah, ketika kita mengonsumsi jamu ini, kita memaksimalkan yang bisa keluar dari feses kita itu lebih dari 50%, sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedua, resep jamu yang kami beri nama resep paitan untuk peluruh gula atau glukosa. Sehingga yang pertama tadi resep jamu paitan untuk peluruh lemak, yang kedua ini resep jamu paitan untuk peluruh glukosa dan gula, sobat sehat sekalian. Nah, pentingnya apa resep yang kedua ini? Resep yang kedua ini untuk memblokir glukosa yang kita konsumsi agar tidak mengaktifkan hormon insulin, sobat sehat sekalian, dan sekaligus mengaktifkan hormon glukagon atau epinefrin. Sehingga sekali lagi perlu kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian, manakala yang terpanggil adalah hormon insulin, kita tidak mungkin membakar lemak kita yang ada di tubuh kita, karena hormon yang akan mengurangi cadangan lemak kita adalah hormon glukagon, epinefrin, dan ACTH. Hormon inilah yang akan mengaktifkan hormon sensitif lipase, sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedua, tujuan dari resep jamu yang kedua ini untuk peluruh glukosa dan gula adalah untuk mengurangi kadar gula dalam darah kita, sobat sehat sekalian. Supaya apa? Supaya kadar gula kita agak sedikit rendah, kemudian memacu atau memicu terpanggilnya hormon glukagon dan epinefrin. Seperti apa hubungannya? Nah, ini sobat sehat sekalian, gambar ini saya sampaikan untuk sobat sehat sekalian. Nah, gambar ini adalah seperti di jaringan adiposa. Jadi lingkaran ini adalah jaringan adiposa kita, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ini akan saya sampaikan secara detail apa yang terjadi di jaringan adiposa kita manakala kita mengonsumsi resep jamu yang akan saya berikan ini kepada sobat sehat sekalian. Yang pertama, apabila sekali lagi kita makan tinggi karbohidrat atau glukosa, maka yang akan dipanggil adalah hormon insulin. Nah, untuk mengaktifkan apa? Untuk mengaktifkan lipoprotein lipase atau LPL yang gunanya atau yang fungsinya adalah untuk merubah glukosa menjadi energi dan sisanya disimpan di jaringan adiposa dan sekaligus mendegradasi kilomikron dan VLDL menjadi fatty acid atau asam lemak bebas yang kemudian disimpan di jaringan adiposa kita. Tujuan pembuatan resep jamu ini adalah, sobat sehat sekalian, untuk membuat glukosa dalam darah kita rendah. Nah, ketika gula darah yang ada di dalam darah kita rendah, ini akan memicu pelepasan hormon glukagon, epinefrin, dan ACTH. Ketiga hormon ini, sobat sehat sekalian, itu ketika meninggalkan darah dan mengikat molekul reseptor yang ditemui di dalam membran yang disebut sel lemak atau jaringan adiposa ini, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya, adenal siklase itu melalui protein G mengubah ATP menjadi CAMP, sobat sehat sekalian. CAMP inilah kemudian yang mengaktifkan protein kinase, sobat sehat sekalian.
Protein kinase ini, sobat sehat sekalian, ini aktif untuk mengaktifkan triasylglycerol lipase atau disebut hormon sensitif lipase atau disingkat HS lipase. Selanjutnya, HS lipase ini mengurai triasylglycerol menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Kemudian FA oleh protein serum albumin dalam darah untuk diangkut melalui pembuluh darah menuju sel otot untuk digunakan sebagai energi, sobat sehat sekalian. Selanjutnya di sel otot ini asam lemak mengalami B-oksidasi yang kemudian menghasilkan energi dan CO2, sobat sehat sekalian. Jadi erat sekali hubungannya antara resep jamu yang kami berikan kepada sobat sehat sekalian terhadap penurunan berat badan. Jadi itulah hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam sel adiposa kita, di jaringan lemak kita, manakala kita mengonsumsi jamu yang nanti resepnya saya berikan. Sekali lagi, ini saya berikan yang terbaik untuk sobat sehat sekalian. Mudah-mudahan rekan-rekan sebangsa dan setanah air, jombloan dan jomblowati tidak galau lagi ya. Assalamualaikum. Apabila terkena obesitas, karena sekali lagi jamu ini sangat-sangat bermanfaat untuk sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, seberapa efektifkah resep ini untuk menurunkan berat badan? Nah ini sobat sehat sekalian, sekali lagi data-data yang saya sampaikan tadi itu adalah benar adanya dan saya sudah mempraktekkan ini bertahun-tahun. Dan dalam 2 tahun ini saya sudah uji cobakan, itu sangat efektif sobat sehat sekalian. Sebetulnya metode ini di masyarakat kita ini sudah ada sobat sehat sekalian. Hanya masyarakat kita itu tidak sadar bahwa kebiasaan minum jamu ini untuk menurunkan berat badan. Kenapa? Karena mungkin ya, ini sobat sehat sekalian, ketika ada mbok jamu gendong, terus kemudian sobat sehat sekalian beli jamu, itu kan biasa kita menyebut, "Mbak, jamu pahitannya Mbak." Nah itu sobat sehat sekalian. Jadi jamu pahitan yang diminum sobat sehat sekalian, itu salah satu fungsinya adalah untuk menurunkan berat badan. Nah oleh karena itu tugas saya hanya menyarikan itu dan saya sampaikan kepada sobat sehat sekalian. Oleh karena itu metode untuk penurunan berat badan ini sobat sehat sekalian, saya beri nama atau saya juduli metode pahitan jamu ya, supaya sobat sehat sekalian ingat. Jadi metode ini saya beri nama metode pahitan jamu. Setelah video ini, bersamaan dengan setelah video ini, langsung akan saya sampaikan juga video tentang penurunan berat badan. Kenapa? Karena mungkin yang sobat sehat sekalian agak bingung nanti terhadap metode ini, kami akan pandu agar sobat sehat sekalian bisa turun berat badannya. Metode pahitan jamu ini sobat sehat sekalian, ini sebetulnya sudah ada sejak lama di bumi Nusantara ini. Ya, ini tercatat di relief Candi Borobudur pada tahun 825 Masehi pada Kamadhatu dan Rupadhatu. Kemudian dalam relief yang menceritakan bahwa masyarakat masa lampau di Indonesia itu gemar sekali minum jamu sebagai suatu kebiasaan. Kemudian selain itu juga terdapat di Candi Prambanan tahun 850 Masehi, kemudian Candi Penataran 1200 Masehi, kemudian Candi Suko 1437 Masehi. Kemudian berikutnya di Prasasti Tegalwangi. Jadi di masa kerajaan Hindu dan Buddha pasca abad ke-15 itu juga sudah ada catatan-catatan yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia ini gemar terhadap minum jamu sobat sehat sekalian. Sehingga sobat sehat sekalian, metode pahitan jamu ini adalah resep asli Nusantara. Negara lain tidak ada nih sobat sehat sekalian. Sehingga saya menyarikan ini, saya ngumpulkan datanya untuk sobat sehat sekalian. Nah oleh karena itu sobat sehat sekalian, mari kita gunakan resep ini untuk penurunan berat badan ini. Nah begitu kami uji cobakan, ya seperti uji coba ini, bisa, sobat sehat sekalian bisa melihat cuplikan videonya. Nah hasil uji coba kami, metode ini mampu menurunkan berat badan minimal sobat sehat sekalian 700 gram berat tubuh setiap minggu sobat sehat sekalian. Wow kan? Siapa yang ingin berminat? Monggo sobat sehat sekalian, resepnya akan saya berikan. Nah sobat sehat sekalian, resep ini ya, resep yang pertama untuk peluru lemak dan resep kedua untuk peluru gula, ini untuk orang yang tidak ada penyakit penyerta yang lain sobat sehat sekalian. Artinya
untuk orang yang tidak punya komplikasi penyakit lain. Misalnya ada penyakit lambung atau dispepsia, kemudian ada penyakit tekanan darah, kemudian ada penyakit anemia atau komplikasi penyakit lain. Nah, apabila Sobat Sehat sekalian punya penyakit penyerta yang lain, silakan datang ke Merapi Pharma. Nanti ikut program penurunan berat badan Merapi Pharma. Mudah-mudahan badannya sehat dan penyakit lainnya juga menjadi sembuh, Sobat Sehat sekalian. Sekali lagi, bersamaan dengan video ini kami menjelaskan tentang obesitas ini, kami akan luncurkan video program untuk penurunan berat badan yang diselenggarakan oleh Merapi Pharma Herbal. Seperti apa nanti programnya, seru Sobat Sehat sekalian. Cupli-cupliannya bisa Sobat Sehat sekalian lihat. Saya juga kaget. Kenapa Pak? Bisa kaget kenapa Pak? Tadinya pesimis aku, wah bisa turun nggak ya? Soalnya kan gini Mas, saya itu kan nggak pernah olahraga. Wah kurus, nggak kelihatan kalau udah umur 40 lebih. Seru banget Sobat Sehat sekalian. Monggo untuk Sobat Sehat sekalian yang berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, silahkan ikut program ini. Sekali lagi, program ini terbatas Sobat Sehat sekalian. Dan untuk yang di luar Jogja, silakan mendaftar dulu. Manakala jumlah pesertanya kami anggap cukup, kami akan hadir di kota tempat Sobat Sehat sekalian berada. Baik Sobat Sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ini sepertinya semakin seru ya. Karena memang ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Saya akan sampaikan dulu jamu yang untuk resep pertama, yaitu untuk peluru lemak atau jamu pahitan untuk peluru lemak Sobat Sehat sekalian. Saya ulangi kembali, resep ini untuk mengurangi penyerapan lemak dari makanan yang kita makan. Yang kedua, untuk membuang secara maksimal melalui feses atau kotoran kita kolesterol yang melalui usus 12 jari kita. Yang ketiga, terjadi metabolisme kolesterol Sobat Sehat sekalian. Baik, bahan-bahannya yang pertama kita menggunakan jati Belanda. Nah, jati Belanda ini Sobat Sehat sekalian dengan nama latin Guazuma unifolia, dengan nama simplicia atau bahannya adalah Guazumae folium. Karena yang diambil adalah daun jati Belandanya sebanyak 40 gram. Kemudian yang kedua kayu rapet Parameria laevigata dengan nama simplicia atau nama bahannya Parameriae cortex, karena yang diambil adalah kulit dari pohonnya sebanyak 20 gram. Kemudian yang ketiga kunci pepet. Nah, kunci pepet ini dengan nama latin Bosenbergia pandurata, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Bosenbergiae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 40 gram. Kemudian yang keempat kumis kucing. Nah, kumis kucing ini dengan nama latin Orthosipon aristatus, dengan nama simplicia atau nama bahannya Orthosiponis folium, karena yang diambil adalah daunnya sebanyak 20 gram. Kemudian yang kelima meniran Phyllanthus niruri, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Phyllanthi herba, karena yang diambil adalah keseluruhan bahan tanamannya sebanyak 20 gram. Kemudian yang keenam kunyit dengan nama latin Curcuma domestica, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae domesticae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 20 gram. Kemudian yang ketujuh lempuyang dengan nama latin Zingiber aromaticum, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Zingiberis aromaticae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 40 gram. Nah Sobat Sehat sekalian, bahan-bahan yang kami sebutkan ini adalah bahan-bahan dalam bentuk kering ya Sobat Sehat sekalian. Nanti manakala sobat-sobat sehat sekalian ingin basah, monggo silahkan. Tetapi ini yang saya sampaikan dosis untuk bahan kering ya Sobat Sehat sekalian. Nah apabila Sobat Sehat sekalian kesulitan ya, sekali lagi terhadap bahan-bahan itu di Merapi Pharma Sobat Sehat sekalian itu sudah ada. Kami sudah membuat jamunya Sobat Sehat sekalian dan sudah berlisensi Badan POM Sobat Sehat sekalian. Nah jamu ini kami beri nama Jaga Langset, jamu godok untuk langsing dan singset. Nah manakala Sobat Sehat sekalian kesulitan mencari bahan-bahannya, bisa membeli jamu Jaga Langset yang ada di Merapi Pharma Herbal ini Sobat Sehat sekalian. Yang kedua, resep jamu untuk peluru gula atau glukosa, atau jamu pahitan untuk peluru gula dan glukosa ya Sobat Sehat sekalian. Nah
Tujuannya yang pertama untuk memblokir glukosa yang kita konsumsi agar tidak mengaktifkan hormon insulin dan sekaligus mengaktifkan hormon glukagon dan epinefrin, sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedua itu mengurangi kadar gula yang ada di dalam darah kita, sobat sehat sekalian. Nah, fungsinya kan luar biasa sekali. Sekali lagi efektivitasnya juga luar biasa, sobat sehat sekalian. Berikut ini kami sampaikan bahan-bahan yang untuk resep jamu yang kedua ini, atau resep jamu untuk peluruh gula dan glukosa ini, sobat sehat sekalian. Yang pertama, temu ireng dengan nama latin Curcuma aeruginosa. Dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae aeruginosae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 60 gram. Kemudian yang kedua, brotowali dengan nama latin Tinospora crispa, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Tinospora caulis sebanyak 20 gram. Kemudian yang ketiga, sambiloto. Sambiloto ini dengan nama latin Andrographis paniculata, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Andrographis paniculata herba sebanyak 30 gram. Kemudian yang keempat, pule. Pule ini dengan nama latin Allosteria scolaris, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Allosteria cortex, karena yang diambil adalah kulit batangnya sebanyak 20 gram. Kemudian yang kelima, Makutodewo dengan nama latin Valeria macrocarpa, dengan nama simplicia atau nama bahannya Valeria macrocarpa fructus, karena yang diambil adalah buahnya sebanyak 40 gram. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kumis kucing. Kumis kucing ini dengan nama latin Orthosiphon aristatus, dengan nama simplicia atau nama bahannya Orthosiphonis folium, karena yang diambil adalah daunnya sebanyak 20 gram. Nah, bahan-bahan yang saya sebutkan ini, sobat sehat sekalian, ini dalam bentuk kering ya. Jadi dosis yang kami berikan ini adalah dalam bentuk kering, sobat sehat sekalian. Apabila sobat sehat sekalian kesulitan mencari bahan-bahan itu, di Merapi Pharma, sobat sehat sekalian, itu sudah ada jamu untuk peluruh gula dan glukosa itu tadi. Jamu ini kami beri nama Jaganis, sobat sehat sekalian. Nah, ini juga sudah berlisensi TR oleh Badan POM, sehingga aman, sobat sehat sekalian. Ini sobat sehat sekalian bisa diorder di marketplace atau langsung datang ke Merapi Pharma, bisa, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah bahan-bahan jamu. Yang pertama untuk peluruh lemak, kemudian resep jamu yang kedua untuk peluruh gula. Dan itu kami berikan yang terbaik untuk sobat sehat sekalian. Sekarang saya akan sampaikan cara membuatnya. Semua bahan yang ada itu direbus dengan kuali tanah atau panci stainless steel atau panci enamel atau panci kaca dengan air sebanyak 3,2 liter. Direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, tutupnya dibuka ya sobat sehat sekalian. Kemudian ditunggu mendidih selama 5 menit. Setelah 5 menit, api bisa dimatikan. Nah, resep jamu ini sobat sehat sekalian, ini karena untuk beberapa hari, setiap 12 jam pagi dan sore, jamu ini harus dipanasi sampai mendidih ya sobat sehat sekalian. Supaya apa? Supaya tidak basi. Berikutnya adalah dosis dan aturan minum. Nah, dosis dan aturan minum ini agak sedikit rumit sobat sehat sekalian. Dicatat ya, karena ini sekali lagi ini agak sedikit rumit untuk sobat sehat sekalian. Jadi dua-duanya ini harus direbus, tapi beda tempat ya sobat sehat sekalian. Supaya apa? Karena memang dosis masing-masing ini berbeda. Catat ya sobat sehat sekalian, saya akan sampaikan perlahan-lahan. Apabila sobat sehat sekalian setelah diukur tinggi badannya, kemudian setelah ditimbang berat badannya, masuk kelompok overweight atau kelebihan berat badan. Apabila sobat sehat sekalian itu masuk dalam overweight, itu untuk minggu pertama atau 7 hari pertama, sobat sehat sekalian hanya minum jamu pahitan peluruh glukosa dan gula. Artinya yang diminum adalah jamu ini terlebih dahulu. Diminum sehari 3 kali, sekali minum 200 cc sobat sehat sekalian, dan sebelum makan. Ya, saya ulangi, apabila sobat sehat sekalian overweight, untuk minggu pertama yang diminum adalah untuk peluruh gula dan glukosanya. Sehari diminum 3 kali, sekali minum 200 cc sebelum makan. Minggu kedua sampai dengan selesai. Nah, sampai dengan selesainya ini kan bisa beberapa minggu sobat sehat sekalian. Sekali lagi targetnya adalah 700 gram setiap minggu sobat sehat sekalian.
Nah, untuk minggu kedua dan sampai selesai, minum jamu pahitan peluruh glukosa ini itu sehari 2 kali. Jadi minggu pertama sehari 3 kali ya sobat sehat sekalian, tanpa ada jamu peluruh lemak. Minggu kedua minum jamu peluruh gula ini diturunkan tidak 3 kali tetapi menjadi 2 kali sehari, pagi dan malam hari, tetap sebelum makan. Nah, ketika minggu kedua itu yang ini diturunkan minumnya sehari 2 kali, namun sobat sehat sekalian minum jamu untuk peluruh lemak ini sehari 3 kali, tetap sebelum makan. Jadi totalnya yang diminum adalah 5 kali sobat sehat sekalian setelah minggu kedua ya. 2 kali yang peluruh gula, 3 kali peluruh lemak. Pak, itu kan banyak, apakah boleh bersamaan? Boleh sobat sehat sekalian. Jadi kalau di pagi hari itu minumnya peluruh gula dan peluruh lemak, kemudian siang hari hanya peluruh lemak, sore hari atau malam hari peluruh gula dan peluruh lemak kembali. Sehingga yang pagi hari bersamaan dan yang malam hari bersamaan. Nah, resepnya supaya tidak pahit nih, saya beritahu ke sobat sehat sekalian. Ngerebus pisang rebus ya, pisang godok ini bermanfaat sekali, bermanfaat buat lambung kita, bermanfaat buat energi kita agar kita nafsu makannya tidak berlebih sobat sehat sekalian. Sebelum sobat sehat sekalian minum jamu ini, makan pisang rebus dulu separuh. Setelah itu sobat sehat sekalian minum jamu peluruh gula dan peluruh lemak ini. Kemudian setelah minum jamu dilanjutkan lagi makan pisangnya itu tadi. Rasanya tidak pahit banget sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah tadi dosis dan aturan minum untuk kategori overweight ya, untuk yang kategori kelebihan berat badan. Kemudian yang kedua untuk kategori obesitas kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 atau obesitas parah. Untuk minggu pertama dan minggu kedua, ini 2 minggu ya, berarti minggu pertama dan minggu kedua hanya minum pahitan peluruh gula dan glukosa. Hanya minum ini sobat sehat sekalian. Itu sehari 3 kali ya. Sehari 3 kali, sekali minum 200 cc. Jadi selama 2 minggu sobat sehat sekalian minum yang peluruh gula dan glukosa dulu. Kemudian masuk ke minggu ketiga dan sampai selesai, sobat sehat sekalian baru ditambah minum jamu pahitan untuk peluruh lemak ini sobat sehat sekalian. Sehingga jamu peluruh gula sehari 3 kali, jamu peluruh lemak sehari 3 kali. Sehingga totalnya yang diminum adalah sehari 6 kali. 2 di pagi hari, 2 di siang hari, dan 2 di malam hari. Nah itulah sobat sehat sekalian dosis dan aturan minum untuk yang kategori obesitas kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Apabila sobat sehat sekalian mengalami kesulitan nih terhadap cara minumnya ini, silakan daftar di program penurunan berat badan yang dilakukan oleh Merapi Pharma. Ya, untuk sobat-sobat sehat sekalian yang di dekat Yogyakarta, mungkin karena ini bulan puasa ya sobat sehat sekalian, karena setelah hari raya ini program ini akan kami jalankan, sehingga silakan daftar sekarang. Nah, untuk sobat sehat sekalian yang di luar Yogyakarta atau di luar Pulau Jawa, silakan daftar dulu. Apabila jumlahnya sudah cukup, kami akan hadir di kota tempat sobat sehat sekalian berada. Itulah sobat sehat sekalian yang perlu kami sampaikan. Termasuk apabila sobat sehat sekalian kesulitan bahan-bahan yang saya sebut tadi, itu bisa pesan ke Merapi Pharma kalau sudah tahu cara minumnya ya. Dan saya wanti-wanti tidak ada penyakit lain atau komplikasi penyakit lain, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lambung ya, lambung, emah atau dispepsia, kemudian darah rendah dan kurang darah. Sebabnya sobat sehat sekalian, apabila sobat sehat sekalian ada persoalan terhadap lambung, kurang darah, ini nanti ada ngelek ya istilahnya ya, agak sedikit pusing-pusing, yang perlu kami pandu agar sobat sehat sekalian tetap mantap untuk mengonsumsi jamu sobat sehat sekalian. Berikutnya dosis dan aturan minum untuk yang IMT normal. Kenapa ini perlu saya sampaikan kepada sobat sehat sekalian? Karena dalam sehari-hari kita kan suka ceroboh, makan gula berlebih, harus menghadiri pertemuan ini, pertemuan itu. Apabila kalau kita nggak jaga, kita yang tadinya IMT-nya normal akan berubah menjadi overweight dan obesitas sobat sehat sekalian. Nah, untuk yang IMT normal cukup minum sehari sekali
sekali minum 200 cc di pagi hari, sama 200 cc di pagi hari sebelum makan. 1 kali peluruh gula dan 1 kali peluruh lemak. Jadi setiap pagi minum 2 gelas. Ini saya sudah praktekkan bertahun-tahun Sobat Sehat sekalian, dan hasilnya lihat, wah, sehat badan saya. Jadi terkadang dalam sehari-hari kita sembrono kan, sembrono makannya, sembrono pola hidupnya. Nah, dengan kita menjaga untuk meminum peluruh gula pagi hari 1 gelas atau 200 cc dan peluruh lemak juga 200 cc, mudah-mudahan lemak-lemak yang kita makan, kecerobohan-kecerobohan yang yang kita lakukan tidak berdampak pada kenaikan berat badan kita, Sobat Sehat sekalian. Sobat Sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah resep jamu yang kami berikan. Itu yang terbaik, resep pertama untuk peluruh lemak dan resep yang kedua untuk peluruh gula. Sekarang kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuatnya. Ikuti terus video Sang Peracik Jamu, mudah-mudahan Sobat Sehat sekalian bisa langsung praktek sendiri di rumah. Sobat Sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita akan praktekkan ya bagaimana cara merebus jamunya. Nah, sekali lagi buat Sobat Sehat sekalian yang kesulitan bahan-bahan yang saya sampaikan tadi, itu bisa datang langsung ke Merapi Pharma untuk mendapatkan bahan-bahan itu atau jamunya yang sudah kami buatkan. Nah, untuk yang peluruh lemak tadi kami beri nama jamunya adalah Jaga Langset. Yang untuk peluruh gula kami beri nama jamunya adalah jamu Jaganis, Sobat Sehat sekalian. Sekarang kita akan masukkan dulu ya. Untuk bahan yang pertama peluruh lemak. Ini bahan-bahannya sudah kami siapkan, Sobat Sehat sekalian. Jadi dari dosis yang ada di packingan ini, Sobat Sehat sekalian, ini sudah kami buka, kami persiapkan seperti ini. Nah, sekarang bahan-bahannya kita masukkan semua. Bahan yang pertama, ini ada kunci pepet ya, kami masukkan kunci pepet. Terus kemudian ini ada kumis kucing ya, kami masukkan kumis kucing. Kemudian ini ada jati Belanda, Sobat Sehat sekalian, kami masukkan jati Belandanya. Kemudian ini ada lempuyang ya, lempuyang kami masukkan. Sekali lagi, ini mungkin tidak urut seperti yang saya sampaikan tadi karena ini memang kami sudah tata sedemikian rupa, Sobat Sehat sekalian. Kemudian ada kayu rapet ya, kayu rapet. Berikutnya Sobat Sehat sekalian, ini ada meniran ya. Jadi kita masukkan semua bahan-bahan ini, Sobat Sehat sekalian. Oke, kita masukkan. Nah, ini yang pertama tadi, yang untuk peluruh lemak. Kemudian yang kedua, yang untuk peluruh gula kami masukkan. Sehingga langsung kami rebus dua-duanya, Sobat Sehat sekalian. Ya, berikutnya ada temu ireng ya, kita masukkan temu ireng. Temu ireng. Terus kemudian ada Makutodewo ya, ada Makutodewo. Terus kemudian ada Brotowali ya, kami masukkan Brotowali. Kemudian ada Sambiloto, kami masukkan Sambiloto. Kemudian ada kulit pule ya, atau babaan pule kalau di Jogja ini, Sobat Sehat sekalian. Kemudian ada kumis kucing. Nah, dah semua bahannya sudah kami masukkan semua, Sobat Sehat sekalian. Oke, semua bahan sudah dimasukkan. Tadi direbus dengan air sebanyak berapa? 3,2 liter. Kita takar dulu ya, Sobat Sehat sekalian, airnya. Tadi masing-masing 3,2 liter. Nah, setiap takaran ini, Sobat Sehat sekalian, ini sebanyak setengah liter. Jadi 6 ini, terus kemudian kita nakar lagi 200 cc ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir 6. Berarti sudah 3 liter, kita tambah lagi 200 cc. Nah, ini Sobat Sehat sekalian, 200 cc nya. Ini yang pertama tadi untuk peluruh lemaknya. Nah, sekarang untuk peluruh gulanya kita takar juga. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Nah, tinggal ditambah 200 cc ya sobat sehat sekalian. Jadi totalnya sudah 3,2 liter semua ya. Baik sobat sehat sekalian, sekarang kita tutup semua ya. Kita tutup semua. Api kita nyalakan ya. Sudah kita tutup, api kita nyalakan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, seperti apa nanti jadinya? Ikuti terus video sang peracik jamu ini nanti sampai dosis 200 cc yang diminum, jumlahnya seperti apa ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya sobat sehat sekalian agar dapat pemberitahuan video-video terbaru dari sang peracik jamu. Nah sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, manakala sobat sehat sekalian menggunakan kuali yang sama dengan kami, kurang lebih membutuhkan waktu 25 menit karena kita merebus air sebanyak 3,2 liter. Nah, apabila sobat sehat sekalian menggunakan panci stainless, panci enamel atau panci kaca, itu lebih cepat sobat sehat sekalian. Ya kurang lebih ada selisih 5-10 menit. Soalnya apa sobat sehat sekalian? Karena perambatan panasnya jauh lebih cepat. Ikuti terus video sang peracik jamu ini. Kita tunggu ya sampai mendidih. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 25 menit. Kita lihat ya apakah sudah mendidih. Wah, sudah mendidih sobat sehat sekalian. Baunya segar, bau aroma rempah-rempah sobat sehat sekalian. Kita aduk dulu dan tutupnya kita buka. Kita tunggu 5 menit. Yang satunya apakah juga sudah mendidih? Kita lihat sobat sehat sekalian. Sama sobat sehat sekalian, sudah mendidih. Kita aduk dulu dan kita tunggu selama 5 menit. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, metode penurunan berat badan ini sekali lagi kami sebut metode pahitan jamu. Metode ini sobat sehat sekalian dibandingkan dengan misalnya sobat sehat sekalian olahraga bukan aja olahraga untuk memetabolisme yang sederhana, tetapi juga untuk menurunkan jumlah lemak kita yang ada di dalam tubuh kita. Ini berat sekali kan? Banyak sobat sehat sekalian yang gagal. Atau metode yang mengatur pola makan yang begitu ketat. Dan banyak juga akhirnya dari sobat sehat sekalian yang mengalami kegagalan. Nah mudah-mudahan metode dengan pahitan jamu ini, kalau saya bilang nih, kesulitannya hanya 2 atau 3. Kalau sobat sekalian meningkatkan volume olahraga, itu mungkin kesulitannya 8 atau 9. Atau sobat sehat sekalian menahan pola makan, yang ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu paling tidak kesulitannya juga sama, 8 atau 9. Nah, ketika sobat sehat sekalian menggunakan pahitan jamu ini, kesulitannya hanya 3. Apa? Ya menahan jamu yang rasanya pahit ini saja. Jadi mudah-mudahan karena ini yang terbaik dan ini sudah kami uji cobakan sobat sehat sekalian, sangat-sangat efektif. Monggo silahkan praktek sendiri di rumah. Untuk para jombloan dan jomblowati nih yang di seluruh tanah air, jangan khawatir, nggak usah minder. Saya berikan yang terbaik untuk sobat sehat sekalian. Oke, sekarang sudah 5 menit, kita matikan dulu ya apinya. Yang satu sudah, yang satu kita matikan juga. Oke, kemudian kita aduk dan kita ambil masing-masing jamunya. Nah, 200 cc-nya seperti apa? Baik, yang pertama yang kita ambil untuk peluru lemak ya. 200 cc-nya seperti apa? Oke. Nah, sobat sehat sekalian, ampasnya jangan lupa ya kita masukkan lagi. Inilah dosis 200 cc untuk yang peluru lemak. Kemudian yang kedua yang peluru gulanya.
Oke. Kemudian ampasnya kita masukkan. Dan setelah kita ambil, nah ini sobat sehat sekalian, dosis untuk peluru gulanya. Kemudian kualinya kita tutup ya semuanya. Kita tutup. Dan jangan lupa ya sobat sehat sekalian, setiap 12 jam jamu harus dipanasi kembali. Karena resep jamu 3,2 liter ini manakala kita minum sehari 3 kali, ini bisa untuk 3 hari atau 9 kali minum sobat sehat sekalian. Jadi kalau dihitung secara biaya sangat murah sobat sehat sekalian. Baik sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa itu obesitas sudah kami berikan, bagian tubuh mana yang penumpuan lemak itu juga sudah kami berikan, terus kemudian faktor-faktor yang menyebabkan obesitas juga sudah kami berikan. Puncaknya di resep jamunya, ada resep jamu 1 untuk peluru lemak, kemudian resep 2 untuk peluru gula, kemudian cara membuatnya juga sudah kami berikan, termasuk dosis dan aturan minumnya. Sebagai penutup, saya akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Ojo minder lan cilik ati ning awake lemu. Sakniki empun wonten kabar gembira, kagem nyilikke awak. Ning butuh gumregahi ati lan cukup waktu kanggo turu. Kalih ngunjuk jamu pahitan peluru gula lan jamu pahitan peluru lemak.